merupakan teater kampus yang bernaung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan. Teater Karung telah ada sejak 1999 yang diawali dengan nama Most Crazy People. Di 2001, kelompok tersebut mengganti namanya dengan Teater Karung dan diresmikan pada 12 Juli 2003. Pada 21 Desember 2021, Teater Karung mengadakan pentas di Gedung Kesenian Kamuning Gading, Kota Bogor. Pementasan tunggal Teater Karung berjudul Merdeka karya Putu Wijaya tersebut bercerita mengenai keluarga yang memiliki jiwa patriotisme tinggi. Dengan mempertanyakan apa arti kemerdekaan, pementasan ini terdiri dari 2 sesi. Pada sesi pertama, Teater Karung menyediakan 275 tiket, dan begitupun dengan sesi kedua, Teater Karung menyediakan 275 tiket. Dengan total tiket yang terjual kurang lebih sebanyak 500, penonton yang hadir tak hanya dari Bogor saja, tetapi juga dari berbagai daerah seperti Sukabumi, Jakarta, Tangerang, dan Depok. Aktor yang bermain berjumlah 21 orang, pemain musik 5 orang, dan set dan properti 2 orang, dengan total semua sebanyak 28 orang. Yang pasti kita menyediakan spare waktu yang lumayan lama, karena kita paham kalau misalnya pada kondisi sekarang pada kondisi COVID itu, untuk izin pemain itu sangat susah dari orang tuanya, karena ada permasalahan. Itulah pokoknya tentang izin itu susah, jadi kita menyediakan spare waktu yang panjang. Kalau itu mungkin sekitar 3 bulan lah dari spare waktu yang tersediakan itu. Kita mematok-matok, misalnya di hari Senin itu kita latihan misalnya latihan. Pandemi tentu tidak menghambat Teater Karung dalam berkarya. Mereka terus menghibur masyarakat dengan karya yang mereka ciptakan. Tidak terasa sudah kurang lebih 2 tahun kita berada di kondisi pandemi. Banyak sekali aktivitas dari masyarakat menjadi terhambat, salah satunya yaitu aktivitas dalam pendidikan seperti pendidikan perguruan tinggi. Hingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan bahwa pembelajaran tatap muka di perguruan tinggi semester gasal tahun akademik 2021 dan 2022 akan diselenggarakan dengan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagi mahasiswa, kuliah tatap muka lebih efektif dibandingkan kuliah daring. Selain itu, kuliah daring membuat mahasiswa lebih merasakan kejenuhan. Setelah kurang lebih 2 tahun mahasiswa kuliah daring dan akhirnya mereka akan merasakan kembali kuliah tatap muka, mereka menyambutnya dengan rasa antusias dan banyak persiapan yang telah mereka rancang untuk melakukan kuliah tatap muka. Kuliah offline itu yang pertama sih jaga kesehatan yang utama, karena kan masih pandemi gitu, jadi harus masih was-was lah. Tetap kan maksimal kesehatan, pakai masker, hand sanitizer gitu. Terus juga paling jaga jarak ya, pakai yang pemerintah. Persiapannya mengenai biaya, pasti persiapannya yang penting biaya sih. Pemerintah menyatakan bahwa di tahun 2022 kuliah tatap muka akan diselenggarakan dengan seksama tanpa adanya batasan, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Wisata mendaki gunung mungkin sudah tak asing lagi, terlebih untuk para pendaki gunung. Di situasi pandemi ini, wisata gunung sempat ditutup untuk mematuhi peraturan dari pemerintah. Tetapi saat ini ada beberapa wisata gunung telah menerima wisatawan untuk mendaki. Bagi para pendaki, mendaki gunung dapat merelaksasi pikiran dan dapat menambah energi bagi kita yang seringkali merasakan beban di suasana perkotaan. Bagi para pendaki pemula, terdapat rekomendasi gunung di Bogor, yaitu Gunung Gede Pangrango dengan melewati jalur Cipanas. Jalur ini memudahkan para pemula untuk mendaki Gunung Gede Pangrango karena jalan yang tidak tertutup pohon-pohon. Suasana dari Gunung Gede terlihat terawat, jalur yang luas. Ketika kita melewati jalur Cipanas, kita akan melewati banyak sumber air. Tetapi jika kita melewati jalur Gunung Putri, salah satu kendalanya yaitu air. Kita akan menemukan sumber air jika kita telah mencapai alun-alun Kencana. Untuk Gunung Salak memiliki vegetasi yang sangat lebat, di mana jalur Gunung Salak seringkali tertutup lalu cuaca yang sulit diprediksi.
Persiapan yang diperlukan tentu salah satunya yaitu material, juga non-material. Cakupan untuk material seperti alat pribadi dan alat menunjang keselamatan untuk minimalisir kejadian buruk. Non-material seperti pengalaman dan pengetahuan. Untuk pemula disarankan didampingi oleh para pendaki profesional untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Buat teman-teman yang mau nyoba naik gunung atau panjat tebing atau kegiatan alam lainnya, saya sih nyaranin kayak yang tadi saya bilang, usahakan persiapkan material maupun non material. Kenapa? Karena di alam itu kita nggak bisa seenaknya kayak di kota. Misalkan di alam ini cuaca nggak menentu, terus treknya nggak seenak di kota gitu kan. Jadi kita harus mempersiapkan segalanya dengan matang, memperkirakan kemungkinan terburuk yang akan terjadi apa gitu. Karena nggak sedikit teman-teman yang baru naik gunung misalkan, mereka nggak punya basic atau belum paham basicnya, tapi maksain naik gunung atau ke tebing yang mengakibatkan kerugian untuk orang-orang itu sendiri, kayak hipotermia atau kesleo segala macem. Mendaki gunung memang menyenangkan, tetapi kita perlu lebih memahami pengetahuan mendaki gunung agar kita selamat dan meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan.